Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan membahas tentang berpikir komputasi atau computational thinking. Nah, konsep mengenai berpikir komputasi atau computational thinking merupakan konsep yang paling penting atau sangat penting, bukan paling penting, sangat penting di era abad 21. Kan sekarang udah tahun 2018 ya. Nah, atau sekarang itu masuk ke era industri 4.0. Nah, teman-teman pernah tahu istilah tentang industri 4.0? Nah, industri 4.0, nah udah nanti malam lebar. Pokoknya industri 4.0 itu nanti akan khas dengan istilah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi nanti kedepannya bakal erat kaitannya dengan hal-hal yang berbau kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, konsep mengenai berpikir komputasi, nanti kita akan jelasin apa sih berpikir komputasi dan motivasinya itu apa, kayak gitu. Nah, hal yang pertama kita akan bahas adalah apa sih algoritma itu. Nah, algoritma ini berangkat dari computer science. Nah, computer science itu bagaimana cara untuk kita menyelesaikan masalah. Nah, jadi menyelesaikan masalah ini adalah sebuah seni. Nah, dalam istilah computer science, nah, itu dapat dilihat sebagai seni bagaimana kita memecahkan masalah. Artinya apa? Artinya ilmu komputer itu membahas tentang bagaimana membangun dan mengatur solusi masalah, menyajikan proses yang mengarah ke solusi dalam cara yang sangat tepat. Nah, proses ini disebut sebagai algoritma. Nah, nanti analoginya kayak gimana? Contohnya kayak gini deh. Misalkan saya pengen bikin mie, bikin mie. Nah, bikin mie ya. Bikin mie. Nah, bikin mie. Nah, nanti algoritmanya gimana? Nah, algoritmanya itu pertama apa? Pertama, siapkan mie-nya ya. Jangan sampai nggak ada mie-nya. Yang kedua, kita siapkan apanya nih? Pancinya ya, panci dan air. Panci dan air. Nah, terus yang ketiga, kita apain lagi nih? Kita siapin piring untuk naruh mie-nya dan bumbunya ya. Ini siapkan mie plus bumbu. Nah, ini siapkan piring. Nah, terus kira-kira udah kita siapin semua. Terus apa? Rebus ya, rebus air. Nah, harus jelas nih rebus air kemana? Ke dalam panci. Nah, lihat di sini. Kita rebus air ke dalam panci, tapi pancinya ini udah diletakin kemana? Kalau diletakin di meja ya nggak panas-panas airnya. Nah, berarti ada yang kurang nih di prosedur kita. Yaitu apa? Ya, siapkan kompor. Terus nyalakan kompor dan seterusnya sampai mie-nya jadi. Nah, nanti prosedur-prosedur ini harus tepat dan terbatas. Jangan sampai ini nggak ada akhirnya nih. Kita jadi mie-nya nggak jadi nih. Nah, harus ada batasnya ya prosedur ini. Dan harus efisien gitu, jangan sampai kita siapkan mie, siapkan panci, siapkan kompor, terus kita nonton TV, wah jangan ya, terus ditambah lagi ngerjain PR, wah jangan. Jadi kita harus efisien, jangan sampai melakukan hal-hal yang nggak diperluin kayak gitu. Jadi algoritma ini bahasa kitanya adalah prosedur. Nah, gitu ya. Jadi prosedurnya gimana nih supaya efektif sama efisien. Nah, itu adalah konsep dari algoritma. Gitu ya. Nah, nanti algoritma dapat dipakai di mana aja ya. Nah, nanti kita akan bahas ya. Terus penjelasan dari computational thinking. Nah, computational thinking itu adalah proses kognitif. Kognitif itu kecerdasan yang digunakan manusia untuk mencari
algoritma. Algoritmanya untuk apa? Ya untuk menjawab solusi yang biasa kita panggil adalah berpikir positif, berpikir komputasi atau berpikir algoritma. Ya. Nah, jadi gitu ya. Computational thinking itu bisa disebut juga algorithmic thinking kayak gitu. Nah, ada lagi. Nah, dengan demikian, pemikiran komputasional adalah keterampilan yang memungkinkan kita untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang sistematis. Nah, memungkinkan kita juga untuk menganalisis solusi mereka. Solusi yang ini ya, solusi yang kita selesai, maksudnya masalahnya ya. Dan melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang mungkin manusia, mesin, dan sebagainya. Jadi, computational thinking ini menyelesaikan suatu masalah. Nah, problem ini atau masalah ini bisa diselesaikan dengan menggunakan manusia atau mesin atau komputer yang paling utama ya. Nah, berpikir tentang komputasi di mana seorang dituntut untuk pertama memformulasikan masalah dalam bentuk masalah komputasi. Nah, jadi misalkan kita punya masalah, nanti kita modelkan dalam bentuk komputasi. Nah, dalam bentuk masalah komputasi. Nah, terus yang kedua, menyusun solusi komputasi yang baik atau dalam bentuk algoritma, atau menjelaskan mengapa tidak ditemukan solusi yang sesuai. Nah, ketika kita sudah menemukan solusinya, nah nanti solusinya kita bentuk dalam bentuk algoritma. Nah, algoritmanya ini kita bentuk supaya efisien sama efektif. Bagaimana? Kayak gitu. Nah, paham ya sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, nggak ada ya. Nah, sorry. Nah, Google for Education merangkum teknik berpikir komputasi diantaranya yang pertama, dekomposisi. Nah, apa sih dekomposisi? Dekomposisi itu kemampuan untuk memecah tugas atau masalah kompleks. Nah, bagaimana? Menjadi tugas-tugas yang kecil. Jadi ada masalah kompleks. Kompleks itu ribet lah ya. Ribet. Misalkan kita punya masalah, ini coret-coretannya di sini aja ya. Misalkan kita punya masalah A. Jangan A, gini deh. Kita punya kotak. Nah, ini kotak masalah nih. Ya, kotak masalah. Nah, kalau misal kotak masalah ini isinya kabel-kabel, misalnya kabel-kabel yang jelimet, yang ribet banget lah ya. Kompleks banget di dalam sini. Nah, kalau misalkan kita menggunakan teknik berpikir komputasi, maka hal-hal yang besar ini kita harus pecah menjadi suatu yang kecil-kecil, modul-modul. Nah, modul-modul ini nanti bisa kita selesain satu per satu. Nah, jadi kan lebih mudah lah ya. Lebih mudah. Nah, walaupun ngejelimet di sini nih kabel-kabelnya misalkan ya. Nah, dia hanya ngejelimet di sini aja. Jadi satu-satu kita selesaikan. Kayak gitu. Jadi itu makna dari dekomposisi. Nah, misalnya lagi apa? Misalnya kita punya objek mie deh, mie ya, mie instan. Nah, nanti mie instan ini bisa kita pecah-pecah nih. Jadi apa? Yang pertama ada komponen mie, yang kedua ada komponen minyaknya ya, minyak mie-nya. Yang ketiga ada komponen bumbu mie-nya. Nah, gitu ya, dekomposisi. Oke. Terus yang kedua, pengenalan pola. Nah, atau pattern recognition, yaitu kemampuan untuk mengenal kesamaan atau perbedaan umum yang nantinya akan membantu dalam membuat prediksi. Misalnya kita dapat mengenali pola penjualan saham. Wah, ini terlalu sulit ya tentang saham. Misalnya lagi pengenalan pola, gampangannya kamera kita. Nah, kamera kita misalkan udah ditanamin suatu sistem pengenalan pola ya. Nah, nanti kamera kita bisa ngenalin nih.
mana bulan, mana bola, mana apel, mana jeruk. Nah, pengenalan pola itu tentang itu. Jadi gimana suatu sistem itu bisa mengenali objek. Nah, nanti di pengenalan pola ini akan khas dengan dua istilah, yaitu clustering dan klasifikasi. Kalau clustering apa? Itu ada bedanya ya, clustering sama klasifikasi ya. Kalau clustering itu nanti pengelompokan objek-objek, tapi belum tahu nih kelas-kelasnya. Nah, jadi misalkan kita punya objek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti misalkan kita clustering, maka kita kelompokin berdasarkan kesamaannya. Objek 1 taruh sini, objek 2 taruh sini, misalkan objek 3 taruh sini. Oh, tidak sama dengan objek lain yang 2 ini, berarti taruh sini. Yang ini taruh sini, nih taruh sini, yang ini taruh sini. Nah, jadi semuanya itu nggak tahu dia dikelompokin dalam suatu kelas apa. Beda sama klasifikasi. Klasifikasi itu udah ditentuin kelasnya gitu. Misalkan kelas apel sama kelas jeruk ya. Objek 1 masuk ke kelas jeruk karena emang mirip jeruk. Jadi kalau klasifikasi itu udah ada kelasnya. Kalau clustering belum ada kelasnya. Dikelompokkan berdasarkan kesamaannya gitu. Terus yang ketiga adalah generalisasi, pola, dan abstraksi. Nah, penjelasannya apa nih? Yaitu kemampuan menyaring informasi yang tidak dibutuhkan dan menarik generalisasi dari informasi yang dibutuhkan sehingga seorang dapat menggunakan informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang serupa. Contohnya apa? Contohnya misalkan siapa ya? Saya deh. Saya. Nah, atau saya sama teman saya. Nah, saya sama teman saya pengen tahu teman saya pengen tahu lokasi saya. Ini saya, ini teman saya. Nah, teman saya pengen mengetahui lokasi saya. Saya bilang dekat truk. Waduh, dekat truk kan banyak truk ya. Oh enggak, dekat toko Indo April. Nah, misalkan dekat toko Indo April lah, nggak jelas ya. Nah, karena nggak jelas begini, maka dapat kita generalisasi dengan suatu istilah apa kalau menentukan lokasi. Pakai ini ya, titik koordinat bujur sama lintang ya. Saya berada di titik koordinat segini-segini. Nah, kalau misalkan teman-teman buka Google Maps itu ada tuh koordinatnya ya. Nah, jadi itulah generalisasi atau contoh lainnya deh. Contoh lainnya kayak gini. Misalkan ibu kamu tolong minta tolong kamu untuk membelikan apel, jeruk, terus mangga, terus apalagi ya, anggur, nah, terus pisang. Nah, semua yang objek-objek itu yang disebutkan ibu kamu dapat kamu generalisasikan sebagai apa? Buah-buahan. Nah, gitu. Jadi generalisasi itu mengelompokkan, bukan mengelompokkan, generalisasi itu kan umum ya, mengumumkan, membuat suatu objek menjadi umum, kata yang umum kayak gitu. Ya, paham ya. Terus yang keempat itu perancangan algoritma. Nah, algoritma itu udah dibahas ya di sebelumnya ya. Nah, ini maksudnya kemampuan untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, contohnya udah dibahas ya, kayak kita memasak mie instan, itu gimana tuh nanti. Dari mie instannya belum jadi sampai jadi mie rebus atau mie goreng. Nah, gitu. Nah, computer science. Jadi komputasi, berpikir komputasi ini erat kaitannya dengan computer science. Nah, computer science ini dapat diterapkan di mana aja nih? Yang pertama bisa diterapin di biologi, yang kedua bisa diterapin statistika, ke matematika juga bisa, komputer ya kan, fisika bisa juga, kimia bisa juga, sosiologi bisa juga, filosofi bisa juga. Apakah terbatas? Enggak. Masih banyak lagi bidang ilmu yang bisa diterapin oleh computer science. Nah, gitu ya.
Misalkan dalam biologi. Nah, dalam biologi kita misalkan dapat memprediksi, bukan biologi sih, farmasi lah ya. Farmasi kita bisa memprediksi ini orang kena penyakit apa nih. Nah, bisa nih kita menggunakan artificial intelligence kayak gitu. Atau misalkan kita bisa mengenali objek-objek ini bentuknya apa nih. Apakah ini bentuk apa yang gampang ya? Apakah ini bentuk wajah apa bukan? Nah, ada namanya face recognition ya. Face recognition itu berarti pengenalan wajah. Ini wajahnya mirip sama si A, si B, atau si C. Nah, itu kan bisa tuh dengan bidang ilmu computer science kayak gitu. Nah, selain diterapkan pada disiplin-disiplin ilmu yang udah disebutin di atas ini ya, nah, penerapan yang berpikir komputasi tidak kalah pentingnya adalah menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang yang sebelum berangkat kerja mempersiapkan barang-barang yang akan digunakan sepanjang hari pada tasnya. Hal tersebut adalah prefetching atau caching. Nah, jadi seorang yang pengen berangkat kerja itu mempersiapkan barang-barang yang akan digunakannya sepanjang hari. Nah, itu ada di istilah komputer namanya prefetching atau caching. Nah, terus bayangkan juga nih apabila kita kehilangan pulpen. Nah, terus dia akan menelusuri langkah demi langkah sebelumnya yang ke belakang. Nah, itu disebut dengan backtracking. Nah, jadi istilah-istilah ini merupakan istilah dari berpikir komputasi. Backtracking pun itu merupakan istilah dari berpikir komputasi. Backtracking itu kayak gini. Misalkan pulpen kita hilang ya. Nah, ketika kita pulpen kita hilang, kita mikir sebelumnya kita kemana ya? Oh, ke sini. Oh, ke kamar mandi. Oh, ke tempat tidur. Oh, ternyata pulpennya diinget-inget dipinjam ke temennya. Nah, itu namanya backtracking ya. Jadi menelusuri hal-hal yang udah terjadi di kejadian sebelumnya. Nah, sebelum menutup di kejadian sehari-hari juga bisa kita terapin di anak-anak sekolah ya. Anak-anak sekolah biasanya disuruh menghitung suatu operasi matematika ya. Misalkan 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 itu berapa? Nah, kan anak-anak punya banyak caranya ya. Punya banyak algoritma dalam menghitung suatu angka atau menghitung luas atau menghitung volume suatu bidang ruang ya, ruang bidang. Nah, anak siswa itu kan boleh juga dong pakai kalkulator mengerjakannya. Nah, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Nah, misal coret-coretnya di sini deh. Nah, ada siswa nih, ya, siswa disuruh menghitung. Nah, menghitung dia pakai kalkulator ya, pakai kalkulator. Nah, pakai kalkulator yang penting masukin aja angkanya ya, paham. Tapi ketika siswa ini mengerjakan suatu tugas yang lebih kompleks, misalkan siswa ini disuruh menyusun 20 balok. Nah, susunlah 20 balok ini dengan urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau baloknya ini masih 1, 3, 2, mah gampang-gampang aja ya diurutinnya seperti itu. Tapi kalau misalkan baloknya ada 200, nah baloknya ada 200 berarti kan ada balok 1 balok langsung 1999, terus ada balok 188. Nah, ini 3, ini 200. Nah, dalam berpikir komputasi, kalau misalkan siswa ini nggak berpikir secara komputasi, mungkin siswa ini akan kesulitan untuk menyusun balok-balok ini. Tapi dalam ilmu berpikir komputasi atau computational thinking, nanti balok-balok ini bisa diselesaikan dengan beberapa teknik algoritma. Banyak di teknik algoritmanya ya. Misalkan bisa kayak begini. Kita bandingin 1 sama 199. Gedean mana? Gedean 199. Kita taruh di sini. Nah, nanti 199 sama 188. Gedean mana nih 199 sama 188? Gedean 199 ya. Maka 199-nya taruh sini, 188-nya taruh sini. Nah, bisa kayak gitu ya. Atau
anak ini pinter nih. Dia bagi yang tadinya ada 200 balok menjadi 100 balok, 100 balok. Nah, ada 100 balok, yang ini 100 balok. Nah, nanti diurutin dulu nih yang di sini nih. Diurutin, ini juga diurutin. Nah, misalkan ini dibagi sama temennya. Nah, ini dibagi sama dia sendiri yang ngurutin. Nah, terus udah dibeginin, terus dibagi lagi nih, dibagi lagi, ini dibagi lagi. Jadi ada 4. Nah, terus diurutin lagi. Nah, nanti diurutin-urutin lagi. Jadi, balok ini dapat diselesaikan dengan cara efisien. Algoritma siswa ini efisien gitu. Nanti kalau misalkan di istilah komputernya ada namanya analisis struktur data. Nah, nanti akan dibahas nih gimana kita menyusun susunan-susunan angka gitu. Penutup. Nah, penutupnya berpikir komputasi adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. Tidak mengherankan bahwa memiliki kemampuan tersebut adalah sebuah keharusan bagi seorang yang hidup pada abad ke-21 atau industri 4.0. Nah, terus mempelajari konsep-konsep ini aslinya dapat meningkatkan kapasitas penalaran dan pemecahan masalah. Dengan cara metakognitif, proses belajar dianggap penting. Untuk apa? Untuk kecerdasan. Jadi, untuk anak-anak yang masih SD, SMP, atau SMA. Jadi, nggak ada salahnya untuk mempelajari computational thinking. Karena computational thinking ini bukan bicara tentang kita menjadi komputer atau gimana komputer berpikir, tapi bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien dan mengasah logika kita dalam menyelesaikan masalah. Oke, sampai di sini aja. Makasih. Kalau ada pertanyaan silakan di komentar. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.